semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia. Saya asal dari Manado. Di sini saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit pengalaman perjalanan saya selama saya bekerja di Hong Kong. Saya bekerja di Hong Kong kurang lebih hampir 9 tahun, tepatnya di bulan Juli 2011 sampai bulan Juni 2020. Selama saya bekerja di Hong Kong, saya bekerja di 3 majikan. Majikan yang pertama di Tuen Mun, jobnya jaga baby. Majikan yang kedua di Yau Tong. Selama 8 tahun, saya bekerja di majikan yang kedua itu 8 tahun. Dan setelah kontrak berakhir, saya memutuskan untuk pulang ke Manado untuk menikah. Dan di Januari 2020, saya kembali lagi bekerja di majikan yang berada di Tsuen Wan. Hong Kong itu menurut saya adalah salah satu negara yang sangat-sangat melindungi para pekerja migran dan perantau. Hong Kong juga menjadi salah satu negara yang memiliki solidaritas yang tinggi. Hubungan antara majikan dan pekerjanya menurut saya itu cukup baik. PMI itu adalah pahlawan keluarga. PMI itu juga adalah orang-orang yang kreatif. Bayangkan saja dari hari Senin sampai hari Sabtu berjuang di rumah majikan dengan banyaknya pekerjaan. Tetapi di hari Minggu, di hari libur, di hari istirahat, PMI itu tetap beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kursus, ada yang berorganisasi. Dan yang paling penting, PMI itu tidak hanya bekerja, tetapi melayani Tuhan. Setiap hari Minggu selalu meluangkan waktu untuk bisa datang ke gereja melayani Tuhan. Keuskupan Hong Kong adalah salah satu keuskupan yang sangat-sangat peduli terhadap pekerja migran dan perantau. Keuskupan Hong Kong juga menjadi salah satu keuskupan yang mendampingi para pekerja migran dan perantau. Gereja mendampingi dengan adanya para suster, para pastor yang tetap setia mendampingi pekerja migran dan perantau yang ada di Apa yang saya bawa pulang dari perantauan? Sebenarnya saya tidak ingin berbagi soal ini karena menurut saya ini adalah privasi saya dan keluarga. Tapi kalau memang ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, saya cuma pengen bilang yang saya bawa pulang dari perantauan adalah ilmu dan tujuan awal saya merantau. Saya cerita sedikit. Dulu ketika saya kecil, saya pernah punya mimpi. Ketika dewasa nanti, saya ingin sekali bisa kuliah, tapi dengan hasil dan jerih payah saya sendiri. Saya ingin bisa menyekolahkan adik-adik saya. Dan semua itu terwujud, tetapi di luar dugaan. Cara Tuhan membuat saya menyelesaikan mimpi saya itu dengan cara yang berbeda. Tapi saya bersyukur cara Tuhan membuat saya menggapai mimpi itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih mudah untuk bersyukur dengan apa yang saya miliki. Jadi selama di Hong Kong itu saya itu tidak hanya bekerja, tapi saya itu sekolah, saya itu kursus, saya itu kuliah, dan setiap bulan itu saya selalu mengirim uang untuk mama saya untuk membantu perekonomian keluarga dan tentu saja membantu mama saya untuk menyekolahkan adik-adik saya sampai mereka benar-benar selesai kuliah, bahkan yang perempuan sampai dia benar-benar menyelesaikan profesi dia sebagai keperawatan. Itu yang saya bawa pulang selama saya berada di perantauan. COVID-19. Semua orang juga tahu virus ini adalah virus yang sangat-sangat berbahaya. Dampak negatif bagi pekerja migran adalah karena majikan itu diam di rumah,
anak-anak tidak sekolah, beban pekerjaan itu jadi makin bertambah. Yang awalnya mungkin cuma sedikit, sekarang menjadi 3-4 kali lipat dari biasanya. Yang awalnya mungkin tidurnya jam 10, sekarang majikan tidur suka-suka hati jam 1, jam 2, dan saya melewati itu. Anak-anak yang awalnya itu seminggu sekali bongkar mainan, sekarang itu setiap hari harus bongkar mainan. Sekarang itu setiap hari itu mungkin sehari itu bisa kali 3-4 kali itu ngepel karena anak-anak di rumah. Jadi dampak negatif bagi pekerja migran itu semenjak ada COVID itu sangat-sangat besar. Dan yang paling sangat-sangat disesali dengan adanya COVID-19 ini, banyak banget teman-teman pekerja migran yang diintermediate oleh majikan karena mungkin majikan mengalami penurunan pendapatan, atau mungkin ada yang dipecat dari pekerjaan, usahanya tidak lagi berkembang. Jadi dampak COVID-19 untuk pekerja migran ini sangat-sangat tinggi. Mungkin banyak banget teman-teman yang kaget dengan keputusan ya saya yang kok pulang sih. Ada beberapa teman yang mempertanyakan itu ke saya. Di sini saya cuma pengen bilang, saya mungkin tidak seberuntung dengan keadaan majikan saya yang kedua. Majikan saya yang terakhir, saya bertemu dengan kondisi pekerjaan yang bisa dibilang lumayan sulit. Jadi saya memutuskan untuk pulang lah. Ya sudah lah, mungkin sudah waktunya saya untuk pulang karena status saya juga yang sudah berbeda. Kalau tahun kemarin saya masih jomblo, single, tahun ini saya sudah menjadi istri orang karena saya Desember kemarin baru pulang menikah. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk mungkin sudah saatnya saya pensiun dari Hong Kong. Itu menjadi alasan saya. Dan pulang dalam keadaan COVID-19 ini bukan sesuatu yang mudah. Prosedurnya sangat-sangat rumit. Mulai dari pengurusan dokumen, mulai dari bandara Hong Kong menuju bandara Jakarta itu pun sudah sangat-sangat sulit. Banyak banget prosedur yang harus dilewati, terutama ketika di Jakarta. Setelah dari prosedur dokumen, rapid test, kita harus dibawa ke Wisma Atlet untuk di swab. Jadi di Wisma Atlet itu kita harus tinggal beberapa hari di sana, 4-5 hari sambil menunggu hasil swab kita keluar, baru kita bisa melanjutkan perjalanan kita pulang ke daerah masing-masing. Jadi saya di Wisma Atlet itu kurang lebih 5 hari, tapi saya cuma pengen bilang di sini, yang ingin pulang, kalau pulang cuti doang mending ditunda dulu. Tapi kalau pulang terus, ya sudah pulanglah, tapi jangan pernah takut karena di Wisma Atlet itu tidak semenyeramkan yang didengar. Itu aja. Belum berakhir di situ. Ketika saya pulang ke Manado, saya masih harus karantina di kabupaten. Itu lebih parah lagi. Itu karantina itu diharuskan 14 hari. Jadi dari karantina kabupaten ini ke rumah saya sebenarnya tinggal 30 menit. Tapi saya pasrah. Kenapa? Karena aturan daerah yang memang masih mewajibkan bagi yang pulang dari luar Manado harus karantina wajib 14 hari di rumah singgah ini di kabupaten saya, baru bisa pulang berkumpul dengan keluarga tercinta. Itulah ribetnya pulang di saat COVID-19. Buat teman-teman pekerja migran, pesan saya tetap semangat, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, dan yang paling penting adalah ingat tujuan awal kamu merantau, ingat langkah awal ketika kamu meninggalkan keluarga di Indonesia, dan tentu saja ingat betapa sulitnya kamu berjuang melawan rindu, karena rindu itu berat. Dan buat teman-teman KKIHK, bagi saya pribadi adalah rumah kedua ketika saya berada di perantauan.
Di KKIHK saya benar-benar dibentuk. Saya merasa sangat-sangat terberkati dan beruntung karena saya bertemu dengan orang-orang dari seluruh Indonesia dengan berbagai perbedaan, tetapi menyatu sangat indah di KKIHK. Ketika hari Minggu, banyak banget kegiatan yang dilakukan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat indah dan tidak pernah merasakan yang namanya lelah ketika saya ada di komunitas. Saya bersyukur dan saya sangat-sangat beruntung karena Tuhan membawa saya di komunitas ini. Pada kesempatan ini saya ingin memohon maaf kalau saya pulang secara tiba-tiba. Saya pulang tidak berpamitan secara langsung. Di sini saya berkesempatan untuk bilang terima kasih untuk semua yang saya terima selama saya berada di KKIHK. Saya bersyukur Tuhan membawa saya bertemu dengan kalian semua di Hong Kong, dan itu adalah hal yang paling saya syukuri selama saya merantau ke Hong Kong. Sekali lagi saya mohon maaf kalau selama saya bergabung saya banyak salah secara sadar maupun tidak sadar, mungkin dari perkataan ataupun sifat dan sikap saya. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk semua kebersamaan yang saya terima ketika saya ada di KKIHK. Tetap semangat kerja, dan tentu tetap semangat melayani Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu ada.